jam itu semua agenda sudah kebahas, tapi ternyata ada yang masih perlu ditanyakan juga silahkan. Gitu ya. Gimana, Pak? Bu. Oke, oke, thank you konfirmasinya Adis dan Chris. Nah, teman-teman yang memungkinkan untuk open cam, silakan open cam ya, biar nggak berasa kayak podcast sendirian gitu loh. Oke, kita mulai dulu di agenda yang pertama ya, Dek. Agenda yang pertama terkait transkrip yang ini sudah ditanyakan sejak awal Januari ya kayaknya ya. Awal Januari itu sempat ditanyakan, Bu, kapan sih pembagian raportnya atau transkripnya? Karena bisa jadi sebagian dari kalian membutuhkan itu untuk proses pengurusan yang lain gitu ya. Nilai transkripnya sudah saya terima, tapi dengan beberapa catatan. Jadi pertama, nilai transkrip ini itu belum mencakup nilai kreativitas mahasiswa gitu ya, karena mereka baru mencetak ketika si transkrip ini itu dikeluarkan, pada saat itu nilai kreativitas mahasiswa masih dalam proses. Jadi di transkrip yang nanti akan saya bagikan ke teman-teman sekalian, itu kalau mau nanya, Bu, di situ kok nggak ada MKKM gitu ya, karena memang nilainya belum masuk di situ. Jadi yang ada di transkrip adalah sesuai dengan yang FRS kalian ambil. Seperti itu dulu. Nah, nanti mekanismenya bagaimana, Bu? Apakah langsung saya share linknya, Google Drive-nya, atau kalian menghubungi satu-satu seperti biasa sih? Silakan menghubungi satu-satu ke saya. Saya buka bisa mulai hari ini sampai besok pagi jam 8 ya. Kayak gitu. Yang butuh transkripnya bisa ke saya langsung mulai hari ini sampai besok pagi jam 8. Tolong sebutkan NRP-nya juga ya, biar saya mudah untuk locate transkripnya. Seperti itu. Itu terkait transkrip. Terus sejauh yang saya ingat juga kan di semester ini dari kalian tidak ada yang ikut semester antara ya? Benar nggak? Alhamdulillah, Bu. Saya ingat saya nggak ada soalnya. Solo nggak ada, Bu. Kok belum sih jawabannya? Kalau belum berarti mendoakan. Kayaknya sih enggak. Seingat saya nggak ada. Karena saya tidak merasa ada kebutuhan untuk ACC terkait hal tersebut. Jadi kalau misal ternyata ada yang kelewatan dan seharusnya ambil semester antara, tolong ini ya, apa menghubungi ke saya. Oke, tapi kalau saya sempat sampling sekilas, alhamdulillahnya semester ini semuanya lulus ya. Nggak semuanya juga sih. Sebagian besar yang saya sampling itu nggak ada yang nilainya di bawah standar kelulusan, jadi harusnya aman. Terus selanjutnya untuk yang semester depan itu ternyata masih perlu mengambil perkuliahan selain magang. Kan ada sebagian mahasiswa yang semester lalu ada mata kuliah yang tidak lulus, yang genap tahun sebelumnya, terus tidak bisa diambil di semester gasal ini dan tidak bisa diambil di semester antara kan. Nah, itu perlu diambil di semester genap depan. Ya, saya ada beberapa mahasiswa yang perlu mengambil mata kuliah either machine learning atau data mining gitu, saya lupa. Gitu ya. Nah, itu nanti silakan diambil ketika FRS. Silakan dipilih ketika FRS. Kalau misal ternyata di pilihan FRS-nya nanti itu tidak keluar menu mata kuliah itu, tolong report ke saya segera ya, biar segera saya proses ke PAK-nya. Terdepan hanya fokus di proposal PA dan kerja praktek atau magang ya, betul? Bagian besar kan itu ya. Nah, meskipun kalian ambilnya adalah kerja praktek atau magang, entah kerja prakteknya itu kalian mengumpulkan proposal sendiri ke perusahaan atau lewat program kementerian, misal Magenta atau lewat MSIB magang, itu nanti ketika FRS tetap harus mengambil mata kuliah ya. Nah, mata kuliah apa yang harus diambil di FRS? Mata kuliah yang harus diambil itu pertama adalah mata kuliah proposal proyek akhir, itu nanti di semester 6, dan juga mata kuliah kerja praktek. Ya, kerja prakteknya yang mana? Mata kuliah yang kodenya 20 SKS, kerja praktek 20 SKS. Meskipun kalian kerja prakteknya itu pakai MSIB atau pakai Magenta atau mengumpulkan proposal sendiri ke perusahaan, nanti silakan ambilnya tetap kode mata kuliah yang kerja praktek 20 SKS dan proposal proyek akhir gitu. Ya. Untuk masa pendaftaran ulang sudah tahu ya infonya tanggal berapa sampai tanggal berapa?
2 Februari. Oke. Itu masa pembayarannya atau masa sekalian FRS-nya, Krisna? Oh, oke. Berarti ini ya, ini juga yang kadang sering lupa. Misal, saya sih berdoa semoga kalian semua ini ya dapat kemudahan ya nanti ya untuk proses bayar UKT-nya. Tapi kalau misal ternyata ada teman-teman yang mungkin ada kendala di rentang waktu untuk menyelesaikan dalam rentang waktu tersebut, mohon untuk segera diproses ya ke keuangan. Biasanya itu kita bisa request untuk opsinya dua, antara memundurkan jadwal, istilahnya mencicil gitu, atau bisa request untuk banding UKT. Cuman seingat saya kalau banding UKT itu kalau sudah semester atas kayaknya agak susah. Jadi opsinya itu mengajukan keringanan supaya bisa diperpanjang masa pembayarannya. Itu ya. Nah, itu jangan mepet-mepet ngurusnya kalau misal sekiranya betul. Itu mungkin yang pertama. Terus yang kedua, ketika sudah menyelesaikan daftar ulang, kalau tidak salah di online harus klik tombol daftar ulang ya. Betul nggak? Nah, setelah pembayaran. Nah, itu juga yang kadang sering lupa. Memang idealnya ketika udah selesai menyelesaikan pembayaran, otomatis daftar ulang. Harusnya kan kayak gitu ya. Cuman kalau sekarang sistemnya kan kita masih harus klik manual nih di online list-nya untuk konfirmasi bahwa sudah daftar ulang. Itu juga mohon tidak sampai kelewatan ya. Oke, untuk yang pengisian FRS-nya sampai 12 Februari. Oke, nah untuk pengisian FRS-nya tadi ya ada dua yang perlu diambil. Yang satu adalah kerja praktek 20 SKS dan proposal proyek akhir 1 SKS. Itu saya 1 SKS. Oh iya, kapan hari Andi sempat menginfokan ke saya daftar tempat magang kalian. Tapi sepertinya waktu itu daftarnya masih ini ya, masih floating, artinya ada beberapa yang belum pasti. Apakah ada yang masih belum dapat tempat magang atau KP? Atau masih nunggu pengumuman? Halo? Oh boleh minta tolong ya Krisna. Nah, jadi sebenarnya kalau di FRS itu ada dua opsi. Yang satu adalah kerja praktek 10 SKS, satu lagi kerja praktek 20 SKS. Ketika teman-teman magangnya lewat Magenta atau MSIB itu biasanya mereka sudah menjamin bahwa pelaksanaan setara 900 jam, sehingga itu bisa diakui 20 SKS. Tapi kalau misalnya kalian mengajukan KP mandiri ke masing-masing perusahaan, biasanya kan perusahaan nggak ngasih rincian ya berapa jam total aktivitasnya. Maka secara kasarannya sekitar 5 atau 6 bulan kayak gitu. Aziz mau menambahkan sesuatu? Ya Bu, setelah saya cek, Gimana? kalau dari data KP yang ada di datanya Bu Desi itu ada 3 orang dari kelas ITA itu disebutin namanya Kak Bu atau jumlahnya aja? Ini kayaknya udah di chat, ditulis di chat sama Krisna. Yang Oh, Adi, Faisal, sama Asror ya? betul Bu. Oke. Oke. Ini ada ini sih. Saya mau nanya dulu, tapi Adi tadi kayaknya join ya? Tadi sepertinya join. Nah, untuk Adi, Faisal, sama Asror, ini kalian apakah memang masih menunggu pengumuman? Karena seingat saya, MSIB sendiri itu pengumumannya diperpanjang sampai tanggal 23, dari Selasa. Masih menunggu itukah atau ada menunggu opsi yang lain? Halo Bu, Silakan Adi. ya izin menjawab. Untuk saya sendiri sekarang sudah dapat tempat magang, cuma saya masih mengurus dokumen-dokumen perizinan sih Bu. Jadi belum saya inputkan ke Oke. spreadsheet. Oh, oke. Berarti sebenarnya udah dapet, cuman masih ini ya, tinggal memproses untuk kelengkapan dokumennya ya. Ya benar Bu. Oke. Terima kasih konfirmasinya Adi. Untuk Faisal gimana Faisal? Permisi Bu, izin jawab. Tadi kalau saya bukan MSIB sih Bu, tapi ada mengajukan magang mandiri gitu, tapi katanya juga nyari tim gitu. Lebih baik di nunggu kelanjutannya juga. Sama Asror saya tawari juga. Kalau misalkan MSIB-nya apa
Kan masih belum pengumuman itu juga. Iya betul, sampai tanggal 23 deh, sampai 23 Selasa ini Iya. pengumumannya. Heeh. Ya, lihat. Oke, berarti Faisal sudah ada Iya, opsi sudah. tapi belum difinalisasi karena nunggu tanggal 23 itu ya? Iya, Bu. Oh, oke. Oke kalau gitu. Artinya gini sih, memang kalau yang ikut flagship itu kan enaknya perusahaannya udah dikurasi ya sama kementerian. Jadi harusnya lumayan oke lah pilihannya gitu ya. Terus mungkin benefit secara tangible-nya kayak gajinya dan segala macam mungkin lebih jelas. Cuman memang agak gambling karena pengumumannya sangat mepet dengan pelaksanaan semester genap gitu ya. Artinya pengumumannya sendiri harusnya per tanggal 19 kemarin terakhir, tapi ternyata diperpanjang sampai tanggal 23 gitu sih. Jadi mungkin teman-teman perlu juga siapkan plan B in case hasil dari seleksi MSIB kalau misalnya memang nunggu MSIB tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tapi sih saya mendoakan semoga yang terbaik sih, karena kalau kabar dari panitia MSIB masih ada banyak lowongan yang belum terisi. Cuman yang masih belum clear adalah apakah lowongan yang belum terisi itu yang sudah independen atau yang magang. Karena kan semester depan kalian kewajibannya magang. Oke, terima kasih Faisal konfirmasinya. Berarti sekalian mewakili untuk Asror ya, untuk itu. Oke, oke kalau gitu. Berarti untuk yang bab KP persiapannya itu, terus untuk pelaksanaannya sebagian sudah start ya, magang atau KP-nya ya. Ya. Sudah Bu, Ya. 50% lebih. Oke, berarti per tanggal 15 kemarin ya? Ada yang lebih Oh, dulu. oke. Ada yang bahkan lebih dulu. Iya. Oh, oke. Nah, yang satu yang krusial yang mau saya ingatkan soal KP, harusnya sih ini sudah di briefing sih sama Bu Desi. Bu Desi sudah kasih briefing belum sebelum keberangkatan apa yang harus dilakukan dan nanti ketika pelaksanaan apa yang harus dilakukan, sudah di briefing kah? Oke, terima kasih Krisna konfirmasinya. Berarti artinya kalau menurut Krisna, apa yang sudah disampaikan oleh Bu Desi di awal sebelum liburan itu bisa jadi ada poin yang miss ya, karena setelah dicocokkan dengan prodi lain kok ada beberapa info yang tidak disampaikan, begitu ya Krisna ya? Oke, kalau gitu ini deh, apa sih, sebenarnya in general gini sih, kalau untuk persiapan sebelum keberangkatan, itu adalah teman-teman sudah dapat dosen pembimbing KP masing-masing ya? Sudah dapat pembimbing, oke. Sebelum keberangkatan yang jelas itu harus lapor dulu ke dosen pembimbing, supaya dosen pembimbing magang atau KP-nya itu tahu bahwa kalian sudah start pelaksanaannya. Terus terkait logbook ini merupakan salah satu komponen penilaian nanti dinilai akhir KP. Dan ini yang kadang sering dilupakan, jadi yang harus mengisi logbook ini bukan hanya yang KP-nya mendaftar secara mandiri, tapi juga yang KP-nya mendaftar lewat MSIP maupun Magenta, semuanya harus mengisi logbook. Itu ya. Terus untuk pengisian logbooknya, sebenarnya yang diwajibkan itu adalah 1 minggu minimal 1 kali sebenarnya. Kalau dalam perhitungan penilaian nanti ya, minimal 1 kali. Cuman tiap dosen pembimbing biasanya punya kebijakan sendiri-sendiri. Jadi ada beberapa, karena kan logbook yang kalian isi itu tidak otomatis di ACC kan butuh ACC dari dosen pembimbing.
Betul? Nah, ada beberapa dosen pembimbing yang meminta kalian tetap harus ngisi per hari. Dalam 1 minggu tersebut baru beliau mau ACC. Ada beberapa dosen pembimbing yang minimal ngisi 1 kali aja dalam 1 minggu itu baru beliau akan ACC. Nah, terkait hal tersebut bisa disesuaikan dengan kebijakan yang ada di prodi dan kebijakan dari dosen pembimbing. Kalau dari prodi yang disampaikan Bu Desi, apakah diwajibkan per hari? Oke. Oke, jadi sebenarnya kalau dari sisi sistem ya, yang di penilaian, itu adalah minimal per minggunya dosen perlu ACC, supaya itu bisa masuk ke penilaian kalian, karena kan masuk ke komponen penilaian ya. Nah, lalu, apakah dosen tersebut itu mau ACC atau enggak, ada beberapa dosen yang maunya minimal 1 kali, gitu. Tapi sebenarnya menu tersebut itu available untuk diisi per hari, ya kan? Dalam 1 minggu kan bisa ngisi Senin sampai Jumat, benar nggak? Seperti itu. Kemungkinan kalau dari prodi meminta per hari, baru per Jumat kemarin ya disampaikan ya, kemungkinan adalah prodi ingin memastikan bahwa di tiap harinya itu memang ada hal yang kalian kerjakan, seperti itu. Ya, tapi kalau dari sisi penilaian misalnya ada yang kayak gini, loh apa sih kalau saya nggak ngisi per hari nanti khawatirnya penilaian saya berkurang gitu ya, mungkin kan ada concern seperti itu ya. Nah, sebenarnya yang penting dalam 1 minggu dosennya meng-ACC, maka itu nanti bisa diklaim langsung otomatis masuk ke penilaian. Seperti itu sih, Krisna. Berarti kesimpulannya gimana, Bu? Seminggu minimal sekali atau per hari? Sesuaikan sama kebijakan prodi aja. Kalau kebijakan prodi mintanya per hari, ya diisi per hari. Lah terus yang kemarin sudah terlanjur diisinya hanya seminggu sekali gimana? Karena kalau sudah lewat kan kita nggak bisa ngisi mundur ya. Bener nggak? Ya, maka itu nanti harusnya dari dosen pembimbing akan ngasih kebijakan sendiri sih. Gitu. Tapi intinya kami juga nggak pengen itu merugikan kalian. Gitu. Nah, yang agak bahaya itu kadang kalian sudah ngisi, tapi dosen pembimbingnya nggak meng-ACC. Iya nggak? Kelihatan kan? Sudah diisi di ACC atau nggak, kelihatan nggak di menu kalian? Nah itu banyak yang nggak tahu, Bu. Kayak nggak ada bedanya sih yang udah di ACC sama yang belum sih. Oh gitu. Soalnya kadang saya tahu sih ada beberapa dosen, mungkin bahkan saya juga, jadi nggak rapi gitu deh, nggak tiap minggu selalu ngecek. Nah, aman ya kalau saran saya tiap minggu anggaplah per hari Jumat gitu ya. Kalian sampaikan ke dosen pembimbing kalau misal sudah mengisi workbook, sekaligus minta feedback kalau ada. Gitu ya. Itu untuk memastikan bahwa beliau akhirnya akan ngecek workbook kalian secara rutin kayak gitu. Karena kalau lepas-lepasan nih, khawatirnya nanti nggak ACC, nanti ini jadi ngefek ke penilaian kan sayang juga. Oke, untuk logbook ada lagi? Ya Bu, kalau misalnya logbook itu kan Senin sampai Jumat ya Bu. Tapi kan kadang-kadang kita buat laporannya itu kan setelah udah Senin sampai Jumat weekdays-nya kan. Nah biasanya kalau laporan itu baru dibuat Sabtu itu boleh nggak sih Bu? Atau emang harus di hari Jumat juga? Laporan harus dibuat Sabtu, maksudnya laporan yang mana? Kan di logbook itu kan ada laporan progres ya Bu. Nah itu kan biasanya kan kalau kita ngisi logbook kan Senin sampai Jumat. Nah biasanya kan laporannya itu belakangan. Nah itu harus diselesaikan hari Jumat juga atau di hari Sabtu boleh atau enggak Bu? Gitu. Oke, idealnya sih sekalian di hari Jumat itu. Kalau kamu enggaknya di hari Sabtu masih bisa kah laporannya? Bisa sih Bu, cuman kan mungkin dari pandangan dosen kan kayak kok hari Sabtu belum selesai gitu. Dari Bu Leli gimana mungkin pendapat? Oh oke, kalau itu kayaknya kembali ke preferensi dosen masing-masing. Saya coba ngobrol aja sama dosen pembimbingnya. Misal dosen pembimbingnya, Pak, Bu, ini saya baru bisa bikin
kayak progres laporannya tuh kirimnya hari Sabtu gitu ya untuk ngeresum semuanya. Beliaunya berkenan nggak? Kalau beliaunya nggak masalah ya nggak apa-apa gitu. Soalnya masing-masing dosen punya preferensi sendiri-sendiri sih. Dan seingat saya laporan itu nggak wajib dilampirkan di tiap minggu ya. Benar nggak? Apa itu required? Wajib, wajib ya. Oh, sekarang wajib berarti. Laporan progres ngerjain apa aja gitu. Oh, resumnya kan. Bukan ya. yang laporan KPI-nya kan. Oh, gitu. Resume tiap minggu kayaknya, Bu. Oke. Berarti lebih ke apa yang dikerjakan dalam minggu itu kan, bukan yang laporan KPI-nya kan. Oh iya, ini per minggu sih kayaknya. Per minggu ya, Bang Kris? Oke, kalau misal kayak gitu berarti diomongkan aja sama dosen pembimbingnya gitu ya. Misal kalian ngerasa agak susah ngeresumnya harus selesai di hari Jumat juga, resumnya nanti saya unggahnya di hari Sabtu gimana gitu aja. Harusnya sih nggak menjadi masalah sih soal itu, karena memang valid juga. Artinya kan kalian kalau kita ngomong laporan progres seminggu itu ngapain kan kalian perlu ngerenung juga ya. Oh ya seminggu ini aku ngapain aja ya kan kayak gitu. Oke, ada lagi untuk soal logbook? Atau cukup? Jadi kalau boleh saya resum untuk logbook ini wajib diisi. Kalau dari prodi mintanya sehari sekali, ya diisi sehari sekali. Itu terus di akhir pekan jangan lupa dikomunikasikan sama pembimbingnya kalau kalian sudah ngisi supaya pembimbing bisa ngecek ya. Supaya nanti nggak mempengaruhi ke penilaian kalian juga. Terus pengisian logbook ini berlaku untuk semua yang magang, baik magang mandiri, mengumpulkan proposal sendiri, maupun yang magang lewat program apapun, entah Makinta, PMMD, MSIP, atau yang lainnya. Sama, tetap harus mengisi logbook. Seperti itu. Terus, misal ternyata ya, ketika pelaksanaan magang, ada hal-hal yang perlu dilaporkan atau ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan atau menyulitkan kalian, jangan sungkan untuk menyampaikan itu ke dosen pembimbingnya. Contoh, misal, ini saya kasih contoh real, tapi saya nggak mau sebut nama perusahaannya. Misal, ada satu perusahaan yang di awal itu kalian dapat supervisi baik, gitu ya. Terus habis itu tiba-tiba di minggu pelaksanaan kesekian itu kalian dalam tanda kutip dirumahkan, nggak pernah dikasih project, mau ngerjakan atau yang senyum-senyum ngerti kayak nggak pernah dikasih project, terus habis itu cuman disuruh absen doang gitu ya. Atau kalau kalian minta feedback itu balasnya lama sekali, 2 minggu nggak dibalas-balas. Nah kayak gitu bilang ya ke dosen pembimbing ya, karena apalagi kalau ternyata tempat KP tersebut sudah punya MOU sama kita atau pernah punya track record ada anak magang di situ, seharusnya dari kampus dan prodi bisa membantu untuk mengintervensi. Soalnya gini deh, mungkin bagi kalian yang jelas magang atau KP ini kan untuk pemenuhan SKS ya, supaya dapat nilai lah ya. Tapi yang lebih penting yang mau ditekankan sama prodi adalah jangan sampai waktu 4 sampai 6 bulan yang kalian letakkan di situ itu kalian nggak dapat manfaat apa-apa. Itu kan sayang ya. Ya, jadi misal ternyata dalam pelaksanaannya ada tempat magang yang mungkin agak hilaf gitu ya. Oh, lupa kalau kalian anak magang cuma disuruh bikin kopi atau apa, atau hanya suruh bikin presentasi dan technical skill kalian nggak dimanfaatkan gitu ya di situ. Meskipun kalian sudah coba ngobrol sama supervisor yang di sana gitu, bisa juga ngomong ke kami, prodi, ke kampus, minimal ke dosen pembimbing, supaya nanti bisa kami bantu intervensi. Kayak gitu ya. Jangan sampai sudah kejadian di akhir, pas bagian pelaporan KP baru ketahuan. Oh ternyata kalian nggak disuruh ngapa-ngapain, kan itu sayang sekali. Karena waktunya lumayan banyak kan di sana. Dan SKS-nya juga 20 SKS. Ketika hasil magangnya dirasa kurang baik, karena misal yang dikerjakan itu nggak sesuai dengan kompetensi kalian gitu ya, maka kan itu akan ngefekkan nilai kalian juga, dan itu kan sayang ya. Anggaplah 20 SKS dapat B sama A, biasa kan sudah jauh banget gitu ya. Jadi tolong juga
hal-hal seperti itu bisa dilaporkan ke kami, gitu ya. Tapi kalau misal ternyata dapetnya alhamdulillah tempat magang yang dia malah baik banget gitu ya. Oh, kalian dikasih kesempatan untuk presentasi, kasih level, atau kalian diajak kerjaan yang saya, Bu, ini proyek besar, ini, atau diajak kesempatan untuk di-upgrade, dikasih pelatihan ini, boleh juga itu di-sharingkan. Supaya nanti ke depan ada yang perlu diperbaiki gitu ya, bisa disampaikan juga. Itu ya. Jadi jangan menghubungi pembimbing hanya untuk butuh ACC di logbook, bangun microservice IoT jadi lumayan ya. Itu jangan menghubungi pembimbing hanya untuk minta tanda tangan atau ACC logbook aja. Bisa sampaikan kalau misal ada kendala atau ada hal-hal menarik, temuan yang bisa kalian sampaikan, boleh disampaikan. Masalah pembimbingnya nanti preferensinya dihubungi via WA, maksudnya secara online lewat Meet, atau mungkin occasionally minta ketemu langsung via luring, itu bisa didiskusikan juga sama pembimbingnya, seperti itu. Tapi sejauh yang saya amati sih rata-rata kalau dosen IT nggak masalah sih daring. Selama kalian ngajak daringnya di waktu-waktu yang wajar gitu ya. Kalau saya kan agak nggak wajar nih ngajaknya di akhir pekan. Ya, janjian aja kayak gitu. Oke, itu untuk KP dan magang. Untuk KP dan magang sudah bisa dicukupkan kah atau ada lagi yang mau disampaikan? Bu, izin tanya Bu. Nanti kan Silakan. KP itu bakal ada sidangnya ya Bu. Kayak, nah itu biasanya apakah dimungkinkan untuk diselenggarakan secara online atau emang harus ke kampus gitu? Oke, biasanya by default itu dilaksanakan secara offline kecuali ada keadaan kahar. Mesti ada keadaan yang benar-benar tidak memungkinkan untuk sidang itu dilaksanakan secara offline. Contoh, misal ketika pelaksanaan sidang tersebut yang bersangkutan ada alasan yang valid untuk tidak bisa datang ke Surabaya, maka itu bisa online. Tapi by default itu dilaksanakan secara offline, kayak gitu aja. Nah, taunya ini alasan valid atau enggak, biasanya sampaikan ke koordinator KP, nanti dari koordinator KP akan dilempar ke forum dosen, ini bisa di ACC atau enggak untuk dilaksanakan secara online. Tapi selama ini sih pelaksanaannya offline. Oh, oke. Terima kasih Bu. Kenapa kamu mau kabur kemana? Mau pelaksanaannya online? Mau pulang setahun aja di Jakarta. Oh, mumpung ya. Oke. Ada lagi soal KP atau magang? Silakan. Izin pertanyaan Bu. Ini kan saya sebenarnya KP-nya di awal-awal bulan Januari, tapi di online miss kan udah tulis di tanggal 15 Januari. Berarti itu untuk laporannya minggu pertama saya isikan untuk tanggal 1 apa untuk tanggal minggu ini? Oke, jadi gini, apa sih pertama, coba tanyakan ke Bu Desi, apakah periode KP-nya itu bisa disesuaikan dengan, periode pengisian logbook-nya bisa disesuaikan dengan realisasi KP-mu. Karena itu bisa di-adjust kok, kan tanggalnya beda-beda. Misal Aziz mulainya tanggal 15, terus Muhammad mulainya tanggal 1, itu bisa di-adjust di logbook-nya sebenarnya. Dan yang bisa meng-adjust itu core KP. Kalau ternyata Bu Desi menyampaikan, oh nggak bisa deh, karena sudah terlanjur ongoing dan sudah ada sebagian yang diisi, misal seperti itu, maka Mamat bisa mengisi start sesuai dengan tanggal yang sebenarnya aja. Jadi contoh, kalau logbook KP-nya sudah terlanjur di-set per 15 Januari, maka Mamat ngisinya ya per 15 Januari, apa yang dilaksanakan di 15 Januari itu aja. Gitu ya. Baik Bu. Oke, terima kasih. Ada lagi? Silakan Habibi. Baik Bu, terima kasih untuk waktunya. Pertanyaan saya sih begini Bu, kalau misalnya saya juga udah mulai KP dari awal Januari gitu ya, tapi saya ada beberapa
pada awal-awal itu saya tidak mengisi logbook KP. Jadi apakah mungkin apabila kalau saya mengisi tanggal, misalnya saya tanggal 20 tapi mengisi saya tanggal 10 gitu, apakah bisa, Bu? Bentar, saya nggak nangkep. Jadi sebenarnya kamu udah start lebih awal, misal startnya dari tanggal 10, terus set logbooknya itu periodenya mulai tanggal 20 gitu kah? Hmm. Oke, berarti oleh Bu Desi itu periodenya di set tanggal 20 gitu kah? Udah di grup KP. Oh sudah ya, ya udah. Nanti saya baca grup KP aja sama Mas. Terima Oh, kasih. dijawab berapa ya? Oke, ya. Terima kasih, Aziz. Nah, seingat saya soalnya logbook itu nggak bisa mundur. Logbook nggak bisa mundur itu artinya dalam misal kalian kelewat nih minggu ini nggak ngisi gitu ya, padahal harusnya ngisi gitu ya. Itu nggak bisa dibuka lagi, seingat saya ya. Seperti itu. Oke, Iya, baik ya. Terima kasih. ada lagi? Oh, real time dari tersebut. Iya, nggak bisa mundur kayaknya. Jadi nggak bisa dirapel, baru di akhir mengingat-ingat lagi tuh kayaknya agak sulit. Ada lagi kah terkait KP atau magang yang mau dikonfirmasi? Izin tanya lagi, Bu. Ini kan waktu KP setiap mahasiswa kan beda ya, Bu. Ada yang mulai duluan, ada yang selesai duluan. Nah, itu nanti apakah pas sidang KP-nya itu bakal beda-beda waktunya? Maksudnya itu range waktunya beda-beda, ditentuin bulan yang berbeda, atau nanti diseragamkan, Bu? Kalau misalnya diseragamkan kan pasti ada yang nganggur duluan tuh, atau ada yang karena KP belakangan masih ngurusin KP-nya kerjanya. Itu gimana, Bu, kalau pengalaman di tahun sebelumnya? Terima kasih. Iya, terima kasih, Ziz. Betul, memang karena durasi, start pelaksanaan KP itu beda-beda ya per anak ya. Maka kalau berdasarkan pengalaman selama ini di PEMS, utamanya di IT, itu kita melaksanakan sidang KP-nya itu serentak. Jadi kalau misal ternyata ada yang sudah selesai duluan, biasanya kita akan menunggu rata-rata itu kalian selesainya itu kisaran tanggal berapa, mayoritasnya. Nanti akan dilaksanakan KP beberapa waktu setelah kalian KP-nya selesai. Jadi biar ada waktu untuk nyusun buku KP-nya. Nah, kalian pernah ngecek belum kalender akademiknya PENS yang 2023? Oke, biasanya seingat saya di kalender akademik itu ada ini apa range tanggal kapan sih yang direkomendasikan untuk pelaksanaan sidang KP. Biasanya ada tercantum di situ. Nah, cuman implementasinya itu tidak selalu semua prodi melaksanakan di tanggal tersebut. Ya, terima kasih Krisna. Jadi kalau di kalender akademik itu kan seminar kerja praktek atau sidang KP-nya itu sekitar tanggal 1 sampai 5 Juli. Cuman realisasinya masing-masing prodi kadang biasanya pelaksanaannya nggak selalu di tanggal tersebut. Bisa maju 1 minggu, bisa mundur 1 minggu, atau mundur 2 minggu. Biasanya mereka akan menyesuaikan rata-rata anak KP-nya itu selesai tanggal berapa. Gitu. Nah, terus kalau misal Bu, ternyata ada anak yang dia KP-nya belum selesai tapi sudah waktunya seminar KP itu gimana gitu ya. Nah, itu kembali ke kebijakan prodi sih. Kadang ada yang kalau misal case-nya kayak gitu ya sudah khusus untuk anak itu nanti akan dijadwalkan sidang terpisah. Atau opsi yang lain adalah dia melaporkan progres sampai pelaksanaan seminar tersebut. Ada yang kayak gitu juga. Nah, untuk yang periode sekarang, semester ini, nanti keputusannya kayak gimana itu belum didiskusikan. Soalnya Bu Desi sendiri belum share periode KP dari masing-masing anak itu selesainya kapan. Karena kan ada sebagian data yang masih belum fix ya. Gitu. Oh iya, ngomong-ngomong soal seminar KP, ini juga sekalian saya sampaikan. Tempat magang itu kan beda-beda ya. Ada beberapa yang paham bahwa KP atau magang ini bagian dari proses pembelajaran, sehingga nantinya apa yang kalian kerjakan harus dilaporkan kembali ke kampus. Tapi ada beberapa yang merasa apa yang kalian kerjakan ini sifatnya confidential atau rahasia. Maka untuk case-case seperti itu, ketika kalian mengerjakan project di tempat KP tersebut, tolong sambil dikomunikasikan sama supervisor di tempat KP. Nanti
sampai sejauh apa yang boleh untuk dibagikan datanya ke kampus, gitu ya. Seperti itu, jadi dikomunikasikan. Karena pernah kayaknya semester lalu ada yang magang di salah satu perusahaan pertahanan, gitu ya. Proyeknya terkait pertahanan negara, gitu. Dan karena itu sifatnya konfidensial, jadi dia bilang, Bu, yang bisa ditunjukkan hanya bagian ini saja. Yang lainnya tidak bisa didokumentasikan, gitu. Nah, itu tolong dikomunikasikan sama supervisor juga ya, biar sama-sama enaknya kayak gimana. Oke. Oke, untuk AP atau magang ada lagi yang mau dibahas atau disampaikan? Oke, thank you Krisna konfirmasinya. Dari teman-teman yang lain ada lagi kah? Atau kita bisa pindah ke topik yang ketiga? Tadi kan kita sudah bahas daftar ulang. Oke, silakan. Wah, Bu ini siapa ya? Iya Bu, Oh, saya Bu. iya Permisi, silakan. saya izin Khairul. bertanya. Untuk laporan logbook itu apakah harus ada fotonya ya Bu? Karena saya kan di perusahaan manufacturing ya Wan. Nah itu kan tidak boleh sembarangan ngefoto gitu bukan, soalnya ada kaitannya dengan data-data yang konfidensial juga. Iya, ngomong kucingnya lucu deh. Jadi ini apa? Kalau untuk laporan, nggak apa-apa, mending kucing aja daripada rambutmu yang kelihatan. Jadi kalau untuk laporan, untuk laporan dokumentasi foto, memang nggak wajib harus ada. Ya, tidak wajib harus ada. Cuman nanti ketika di buku KP akhir, biasanya tetap harus ada dokumentasi. Makanya tadi saya bilang, perlu dikomunikasikan bagian mana yang boleh didokumentasikan, mana yang nggak boleh. Tapi kalau untuk yang logbook mingguannya, dokumentasi foto itu nggak wajib sih, setahu saya. Ya, kalaupun misal dosen pembimbing itu minta gitu ya, lo kok nggak ada fotonya, silakan disampaikan bahwa Bapak Ibu mohon maaf ini karena kebijakan perusahaan tersebut tidak diperbolehkan terlalu banyak mengambil dokumentasi gitu ya. Gitu. Oke, sudah? Oke? Ya, sudah Bu, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Hoirul. Oke, magang saya cukupkan dulu ya. Sudah 40 menit kita bahas magang dan juga FRS dan juga daftar ulang. Oke. Nah, sekarang kita geser ke pembahasan untuk ISMA. Ya, terakhir ISMA sih kayaknya. Oh ya, silakan, Krisna. Hmm. Oke, thank you Krisna sudah diingatkan. Oh iya, soal proposal proyek akhir ya. Seminar proposal proyek akhir ini yang sebelum ngomongin soal tanggal, yang perlu saya ingatkan juga adalah selama kalian KP perlu juga untuk membagi fokusnya menyiapkan proposalnya. Karena supaya bisa atau boleh maju seminar proposal proyek akhir itu ada syarat wajib minimal bimbingan. Kalau saya tidak salah minimal bimbingannya itu 4 atau 6. Cuman memang bimbingannya itu tidak wajib harus offline, bisa online. Ya, nanti terkait hal itu biasanya Bu Desi akan mengumumkan sekitar pertengahan semester terkait hal tersebut untuk persiapan. Nah, untuk pelaksanaannya gimana? Betul nanti katanya Krisna. Biasanya pelaksanaan SPPA akan dilaksanakan secara offline setelah kalian selesai KP. Biasanya kayak gitu. Jadi pelaksanaannya umumnya setelah seminar KP, baru seminar SPPA. Kalau misal di kalender akademik itu dicantumkan bahwa seminar SPPA-nya itu lebih awal ya, tadi ya.
Krisna ya. 1 bulan lebih awal dibandingkan yang seminar KP, karena sekitar tanggal 17 sampai 21 Juni, maka implementasinya nanti biasanya akan kembali ke prodi sih. Nggak harus selalu di tanggal tersebut. Karena sebagai tambahan info, kalender akademik ini tuh disusun setahun sebelumnya kan ya, tanggal 1 Februari. Jadi masih sangat-sangat mungkin subject to change atau masih mungkin berubah. Kayak gitu. Ya. Tapi yang perlu diingat adalah jangan mempersiapkan proposal setelah kalian selesai KP. Itu akan sangat telat. Ya. Jadi silakan disiapkan proposalnya, minimal mulai cari topik dan diskusi dengan pembimbing. Setelah-telatnya adalah di pertengahan semester. Oke, sorry. Oh oke ya. Saya lanjutkan lagi ya. Jadi itu untuk terkait tanggal, memang nanti tanggal fixnya akan diinfokan sama prodi. Tapi yang lebih penting adalah kalian sudah mulai mempersiapkan selambat-lambatnya di pertengahan semester. Nah, ini ada pertanyaan juga dari Irawan untuk pembimbing TA dan KP apakah sama beda? Bisa sama, bisa beda. Kalau pembimbing KP itu menjadi kewenangan prodi untuk menentukan kalian akan dibimbing oleh siapa. Biasanya sih acak ya. Tapi kalau untuk pembimbing PA, kalian punya hak untuk memilih minimal pembimbing satunya siapa. Gitu ya. Karena pembimbing PA ini akan sangat tergantung dengan bidang PA yang kalian pilih. Seperti itu. Nah, biasanya sekitar pertengahan semester itu dari prodi akan merilis beberapa judul PA yang ditawarkan oleh dosen. Kalian bisa mengambil judul PA tersebut, terus di mengambilnya biasanya kalian menghubungi dosen tersebut lalu diskusi kira-kira cocok atau enggak dengan judul PA itu, atau opsi yang lain kalian mengajukan judul PA sendiri, seperti itu. Ini ngomong-ngomong kok avatarnya berubah jadi Dino ya. Oke. Ya, jadi itu ya kurang lebih Irawan kalau untuk proposal PA-nya. Sudah terjawab? Terima kasih. Ada lagi untuk terkait proposal PA? Iya, silakan. Oke, ya itu sifatnya aproksimasi sih. Jadi kayak perkiraan gitu, Krisna. Bisa jadi akan lebih awal, tapi sampai saat ini sih dari prodi belum melakukan pooling. Judul apa sih yang dimiliki oleh Bapak Ibu dosen sekalian. Kalau kalian mau start lebih awal gitu ya, misal Krisna sudah tahu gambaran contoh, misal Krisna kan bidangnya jaringan ya kayaknya, kalau nggak berpindah, masih di jaringan? Masih ya? Alhamdulillah masih. Oh iya, masih belum kapok ya. Jadi misal nih, kamu ambilnya bidangnya jaringan. Dari 3 tahun kuliah di PENS kan udah ada gambaran kan, oh dosen IT yang bidangnya terkait jaringan itu siapa. Bisa start lebih awal untuk menghubungi dosen yang bersangkutan. Jadi nggak perlu nunggu dari prodi merilis ini daftar yang ditawarkan oleh dosen. Kalau mau start lebih awal menghubungi juga silahkan. Gitu ya. Tapi aproksimasinya sih harusnya per pertengahan semester itu sudah ada judul yang ditawarkan. Kayak gitu.
Oke, thank you Krisna. Ada lagi dari yang lain? Oke, kalau misal sudah, berarti yang paling akhir adalah soal ISMA. Nanti kalau misal ternyata kalian teringat lagi, ada yang perlu ditanyakan juga silakan sih. Nah, yang terkait ISMA itu yang mau saya infokan, pendaftaran ISMA insya Allah akan dibuka dalam minggu depan, gitu ya. Saat ini sih masih belum bisa diakses untuk informasi apa-apa saja yang harus disiapkan karena websitenya masih under construction sepertinya. Tapi pendaftarannya aproksimasinya adalah di akhir Januari ini sampai pertengahan Februari perkiraannya seperti itu. Terus kemarin ada yang sempat ikut sosialisasinya nggak? Yang beberapa waktu yang lalu, hari Selasa kalau nggak salah. Saya Ikut ya? ikut. Oke. Nah, di ISMA tersebut sebenarnya yang perlu diketahui pertama soal eligibility-nya ya, atau siapa saja yang boleh ikut. Yang boleh ikut sampai hari ini informasi yang kami terima adalah mahasiswa di 4 semester 6 atau mahasiswa di 3 semester 4. Cuman bisa jadi nanti akan berubah, artinya mungkin akan ditambah ke tahun-tahun yang lain. Tapi sementara itu. Lalu untuk persyaratannya sendiri, persyaratannya itu harusnya bisa dibuka di websitenya ISMA. Harusnya bisa dibuka di sini sih, di isma.kemdikbud.go.id, di bagian application procedure, harusnya di sini. Cuman saat ini websitenya kayaknya masih kosong, karena mungkin masih under construction. Kalau belajar dari tahun lalu, yang harus disiapkan itu ada beberapa. Yang pertama adalah surat pengantar atau nominasi dari kampus. Nah, surat pengantar atau nominasi dari kampus ini, proses atau prosedur mendapatkannya bagaimana? Prosedur mendapatkannya adalah kurang lebih sama seperti ketika kalian ingin mendaftar program MBKM lain, contoh MSIP. Ya, jadi harus mengisi dulu form pendaftaran MBKM, terus setelah itu harus minta tanda tangan dosen wali, atau misal kalian sudah tahu nanti mau dosen pembimbing PA-nya siapa, bisa konsul juga dengan dosen pembimbing PA, calon dosen pembimbing PA ya. Opsinya kayak gitu. Karena kalau misal kalian lolos di ISMA, maka semester tujuan akan melaksanakan pembelajarannya di luar negeri kan. Nah, bisa jadi ada beberapa dosen yang tidak terlalu berkenan, misal kalian itu bimbingannya secara online terus. Nah, hal-hal seperti itu tolong dipertimbangkan kalau mau mendaftar ISMA. Ya, jadi itu terus nggak ada di sini. Terus yang juga harus disiapkan selain surat ini ya. Jadi ngisi form pendaftaran, menghubungi dosen wali. Habis itu kalau sudah dapat tanda tangan dari dosen wali, minta tanda tangan ke pengelola program studi, bisa ke ketua ataupun sekretaris prodi. Setelah itu mereka akan mengeluarkan formulir persetujuan yang dikirimkan ke P4MP bagian MBKM. P4MP bagian MBKM itu posisinya di D4, pasca sarjana lantai 1. Nah, untuk teman-teman yang posisinya sedang KP bagaimana? Yang posisinya sedang KP itu kami siapkan ada Google Form untuk bisa mengunggah dokumen tersebut. Ya, jadi nanti pengurusan dokumennya lewat online. Nah, info link Google Form-nya bagaimana? Info link Google Form-nya sementara masih belum kami disclose, belum kami share, karena masih menunggu keputusan rapat hari Senin depan, gitu ya. Nanti kalau misal ada update, paling cepat akan kami infokan lewat Instagramnya Piku. Ada yang tahu Instagramnya Piku? Ada yang jadi volunteernya Piku nggak di sini? Tidak ada. Oh, tidak ada yang tertarik ya kayaknya.
Saya lupa. Tapi kalau nggak salah namanya itu Pico_Pens. Kalau saya nggak salah ya. Coba dicari sebentar. Iya betul, Pico_Pens. Jadi nanti info detailnya kalau misal sudah selesai dapat keputusan rapat dari bidang 1 hari Senin depan, baru nanti akan info yang kami diskusi soal Google Form-nya di mana dan segala macam, bisa dilihat dari Instagram-nya Pico ya, seperti itu. Terus selain surat nominasi dari kampus, itu mahasiswa perlu menyiapkan beberapa dokumen lain. Salah satunya adalah sertifikat profisiensi bahasa Inggris. Sertifikat profisiensi bahasa Inggris itu apa saja? Bisa sertifikat TOEFL IBT, bisa IELTS, bisa juga TOEIC, atau screenshot dari Duolingo. Bukan screenshot ya, sertifikat dari Duolingo. Jadi opsinya bisa 4 itu. Nah, kan harganya beda-beda ya, dan target untuk masing-masing English Proficiency Test itu juga beda-beda kan. Maka kalau saran saya, kalian nggak perlu ikut semuanya. Silakan pilih disesuaikan dengan kira-kira kalian bisa ngejar di bagian mana. Gitu. Soalnya kalau IELTS sama yang TOEFL IBT, dia tuh lebih ke academic minded gitu. Tata bahasanya seperti itu. Sedangkan kalau TOEIC, dia arahnya lebih ke tujuannya untuk pekerjaan. Jadi secara tata bahasa, pilihan kata, vocab yang dipakai di situ lebih manusiawi sih, karena lebih kayak sehari-hari gitu. Karena untuk pekerjaan kan. Nah, cuman kelebihannya, kalau kalian pakai IELTS atau TOEFL IBT, opsi universitas yang bisa kalian lamar itu lebih banyak. Biasanya kayak gitu. Nah, caranya untuk bisa tahu universitas atau si kampus yang bisa dilamar apa aja, bisa masuk ke ISMA, tapi ini webnya masih sepertinya under development, masuk ke bagian application, nanti bisa dilihat di sini, host universities list yang vocational. Nah, cuman ini webnya masih dalam proses kayaknya, karena daftarnya belum keluar. Ya, nanti di link ini harusnya akan muncul nama-nama kampus yang bisa dilamar apa saja, beserta mereka itu menerimanya syaratnya apa. Contoh kalau tahun lalu itu kami sempat membuatkan ini sih. Semoga kelihatannya. Kalau tahun lalu kami sempat membuatkan ada yang namanya daftar universitas yang bisa dilamar dan yang tidak bisa dilamar. Kami kasih keterangan dia offer jurusan apa saja. Jadi kalau mau daftar ISMA, carilah kampus yang dia prodinya kira-kira sesuai sama jurusan kita. Jurusan kita kan IT ya, jadi ya carilah yang kurang lebih bidangnya sama. Banyak, ada computer science, ada information and technology, ada software development, banyak. Itu terus nanti dilihat juga apakah kampus tersebut itu menerima EPT atau hasil tes bahasa Inggris yang kita punya. Karena kalau kita lihat sekilas itu beda-beda. Contoh Coventry dia nerima semuanya. Tapi untuk yang NTNU, National Taiwan Normal University, dia hanya menerima IELTS saja. Ada juga yang dia nerima TOEIC, lumayan banyak juga yang menerima TOEIC. Jadi dalam memutuskan mau ambil tes bahasa Inggris yang mana, perlu mempertimbangkan juga kampus tujuannya ini opsinya nerima itu atau enggak. Gitu. Nah, sayangnya kalau yang tahun ini itu listnya masih belum keluar. Kemarin sih dijanjikannya adalah dalam minggu ini listnya akan keluar, dijanjikan oleh panitia ISMA-nya. Cuman sampai hari ini masih belum keluar. Harapannya nanti per tanggal 29 Januari itu listnya sudah ada, sehingga kami bisa kasih arahan ke anak-anak yang mau daftar, kampus mana saja yang bisa dilamar dan mana yang tidak bisa dilamar. Seperti itu. Terus selain English Proficiency Test, yang harus disiapkan juga itu biasanya ada dokumen namanya study plan atau rencana
belajar. Jadi nanti di sana mau belajar tentang apa itu harus membuat seperti esai begitu, tapi esainya itu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditentukan oleh panitia ISMA. Terus disuruh juga kadang untuk membuat esai terkait motivasi, motivation letter. Apa yang mendasari kalian ingin mendaftar di sana dan kenapa harus diterima kayak gitu. Terus biasanya diminta juga untuk mengunggah CV seperti itu. Nah, yang sekarang itu diminta bikin apa aja Bu dokumennya gitu ya. Oh, udah ganti. Nah, kan belum kan. Kalau yang sekarang infonya belum terlalu detail sih. Ini masih info tentang IPT doang di application. Jadi yang sekarang masih belum ketahuan nih apa-apa saja yang harus diunggah. Tapi kalau berkaca dari tahun lalu, yaitu yang harus disiapkan CV, hasil tes bahasa Inggris kayak dukungan untuk persiapan. Sayangnya untuk tahun ini itu tidak ada subsidi untuk tes bahasa Inggris. Kalau tahun lalu itu ada subsidi untuk tes bahasa Inggris, kalau tahun ini tuh nggak ada. Jadi teman-teman harus mengusahakan sendiri untuk hal tersebut. Itu yang pertama. Tapi yang kedua itu terkait persiapan untuk menulis motivation letter atau study plan. Itu dari kampus sejauh ini belum ada agenda untuk mengadakan sesi let's say coaching gitu ya. Cuman dari award di tahun lalu atau penerima beasiswa program ISMA tahun lalu, mereka itu rata-rata sudah bikin kayak grup belajar gitu ya. Jadi kalau misal ada dari kalian di sini yang berminat untuk ikut ISMA dan pengen tahu, pengen join di grup belajarnya, nanti silakan kontak saya coba carikan link grup belajarnya. Jadi kalian bisa belajar bareng dengan mereka, biar bisa dapat coaching dari award di tahun lalu, apa yang harus disiapkan atau apa yang harus ditulis di esai tersebut. Gitu. Terus, nah, yang perlu diperhatikan juga kalau misal kalian mau mendaftar ISMA gitu ya, itu adalah nanti kalau misal webnya sudah bisa diakses di halaman web masing-masing kampus itu akan ada keterangan ini nih, statistik on intake. Jadi di masing-masing kampus tersebut akan dicantumkan dia itu tahun lalu pendaftarnya berapa, yang diterima berapa. Supaya apa? Supaya kalian bisa tahu tingkat keketatan dari masing-masing universitas itu berapa sih tahun lalu. Termasuk tahun lalu itu yang diterima rata-rata nilai IPT-nya atau English Proficiency Test-nya itu berapa sih? Gitu. Contoh ini ada The Hague University of Applied Science di Belanda, ada kurang lebih 3 mahasiswa PENS yang sekarang ada di sana. Itu ternyata yang diterima 11 dan rata-rata yang diterima IPK-nya sekian dan pakai TOEIC. Dia nggak nerima Duolingo, nggak nerima IELTS, nggak nerima IPT nih kalau dilihat dari yang tahun lalu. Pakai TOEIC. TOEIC-nya berapa? Antara 725 sampai 930. Seperti itu. Ya, itu juga perlu untuk dijadikan pertimbangan. Nah, tambahannya terakhir, karena si ISMA ini pelaksanaannya baru akan dilakukan di semester gasal tahun depan, semester gasal depan, atau semester 7 gitu ya. Bukan berarti setelah kalian daftar dan diterima terus sudah selesai gitu, enggak. Tapi akan ada persiapan atau briefing dari panitia ISMA-nya. Jadi kalian juga perlu untuk menakar. Misal nih, tempat magang kalian sekarang itu strict banget gitu ya. Kira-kira mungkin nggak nanti ketika kalian diterima ISMA, terus ada persiapan untuk keberangkatan, itu kan ada beberapa sesi kelas yang akan dilaksanakan ya, meskipun kelasnya online, itu kalian perlu wajib berkomitmen untuk ikut sesi kelas tersebut. Ya, jadi itu juga perlu untuk dijadikan pertimbangan. Seperti itu. Kurang lebih itu kayaknya kalau untuk terkait ISMA, saya belum bisa share banyak-banyak banget. Soalnya webnya sendiri juga masih under development nih, ada beberapa yang masih belum bisa diakses. Jadi silakan dipantau saja terus
di websitenya. Terus bagi yang tertarik bisa kontak saya supaya saya channelkan dengan award di tahun lalu biar bisa gabung di grup belajarnya. Oke, itu kurang lebih untuk hari ini. Wah, ternyata cuma sejam. Ada yang mau ditanyakan atau dikonfirmasi lagi? Silahkan. Silahkan Habib. Baik Bu, terima kasih untuk waktunya. Untuk sekarang pertanyaan saya sebenarnya kan mungkin kekhawatiran saya untuk sekarang itu lebih ke dokumen saya Bu, tapi mungkin bisa menunggu di websitenya ISMA selesaikan dulu. Jadi mungkin kalau sekarang saya pengen nanya itu untuk dosen pembimbing yang untuk bisa dihubungi kalau misalnya untuk masalah ISMA itu bagaimana ya Bu? Gimana ya pertanyaannya? Oke, jadi dosen pembimbing ini maksudnya nanti ketika mendaftar ISMA, apakah ada dosen pembimbingnya gitu lah? Iya, itu maksud saya, maaf ya. Oh oke, berarti lebih untuk persiapan pendaftaran ya? Iya. Oke, untuk persiapan pendaftaran dalam hal teknis, misal nih untuk bantu ngecekin esainya atau untuk bantu kira-kira apa yang perlu disiapkan atau segala macam, sebenarnya lebih banyak ke teman-teman PIKO deh. PIKO itu PENS International Cooperation Office atau kantor urusan internasionalnya PENS. Lebih ke PIKO sebenarnya. Nanti ketika kamu sudah diterima, baru dari prodi akan assign dosen pembimbing untuk mendampingi kamu selama program. Tapi dalam proses persiapannya, sebenarnya lebih banyak didampingi oleh teman-teman PIKO. Jadi idealnya kalau dari saya ya, Habibie silakan follow di Instagramnya PIKO. Jadi misal ada info apa-apa terkait ISMA, bisa lebih cepat diinfokan dari situ. Gitu. Nah, cuman kalau pertanyaannya adalah supaya tahu ini saya harus kemana-mana saja gitu ya. Sama, itu juga lewat Piko atau bisa juga lewat saya sih sebenarnya. Karena kan ini masih dalam salah satu bagian MBKM ya. Gitu. Sayangnya kalau sampai sekarang kami belum bisa share banyak karena dari websitenya ISMA sendiri masih belum sepenuhnya bisa diakses. Jadi masih menunggu juga ini dokumen-dokumen yang sebenarnya diperlukan itu seperti apa. Kayak gitu, Habibie. Ya, baik Bu, terima kasih. Iya, berarti ini Habibie tertarik ya untuk mendaftar ya? Saya setidaknya pengen mengumpulkan secukup informasi aja. Ya nanti kalau ada kesempatan bisa kan. Oke, siap. Jadi sebenarnya kalau misal mau tahu infonya, paling cepat ya follow Instagram Piko, karena nanti semua hal terkait ISMA akan diinfokan lewat situ. Tapi kalau misal sudah mau one step, oke, mau nyoba lah minimal gitu ya. Mau belajar dulu bagaimana persiapannya, nanti coba saya carikan link study grupnya ya, Dek, ya, supaya kamu bisa join di situ. Ya Bu, terima kasih banyak. Oke, Dimas silakan. Dimas kayaknya waktu Afif sharing kan kamu nanya juga ya Dimas ya? Iya Bu. Ini sih Bu, mau Silakan Dim. ya ini nanya mungkin PPT nanti bisa dibagi ya Bu ke Aziz gitu atau sama ini saya mau tanya untuk yang tadi kan ada list-list host university yang nggak dibolehin sama PENS gitu. Nah itu kan kemarin itu saya cek itu yang kebanyakan itu kayak dari Perancis itu di tanggalnya itu sampai bulan Maret gitu karena itu sudah masuk di perkuliahan di semester genap gitu. Nah untuk aturannya itu apa masih tetap ya Bu untuk tahun ini? Itu sih Bu. Oke, terima kasih. Yang list ini ya maksudnya Dimas ya? Iya Bu. Iya, jadi pertama disclaimer-nya list ini itu berlaku untuk yang ISMA tahun lalu. ISMA yang 2023, karena ISMA yang 2024 belum tentu host universitasnya sama.
Jadi nanti kalau misal dari websitenya ISMA sudah mengeluarkan daftar universitasnya mana saja, biasanya kami akan menyaring, saya dan tim nanti akan menyaring dan membuatkan list seperti ini lagi tapi versi 2024. Nanti listnya bisa diakses di mana, akan kami infokan lewat Instagramnya Piko deh, gitu ya. Itu. Nah, apakah aturannya masih sama? Kurang lebih cara kami untuk memilih apakah institusi itu direkomendasikan atau tidak direkomendasikan itu masih sama. Jadi ada dua pertimbangan. Yang pertama adalah apakah program studi yang dia tawarkan itu sesuai atau tidak sesuai dengan program studi yang ada di PEN. Jadi ini kalau filternya saya buka, ini kan saya filter ya. Oke, jadi kalau filternya saya buka, kalau kalian lihat ada beberapa yang tidak sesuai gini ya, itu karena mata kuliah prodi yang ditawarkan itu relasi dengan fansnya cukup jauh. Contoh ini ada satu kampus di Jerman tahun lalu itu dia menawarkannya adalah business and management, itu kan agak jauh ya dengan prodi yang ada di PENS. Nah itu maka tidak kami rekomendasikan, alasannya itu karena jurusan tidak sesuai. Tapi ada juga prodi yang dia sesuai, misal ini kampus yang dia sesuai, contoh yang IU International University of Applied Science, ini pernah juga ada mahasiswa PENS 2 tahun lalu yang dia ISMA di sana. Jurusannya ini IT banget nih, AI sama cyber security. Cuman kenapa tidak kami rekomendasikan? Karena periode pelaksanaannya ternyata overlap sama periode pelaksanaan semester genap tahun depan, gitu ya. Jadi kalender akademik kita itu kan rata-rata startnya pertengahan Februari ya. Jadi kalau sejak awal dia bilang bahwa programnya baru akan selesai di pertengahan Maret, itu tidak kami rekomendasikan, kayak gitu, Din. Ya, jadi pertimbangan kami dalam merekomendasikan dan tidak merekomendasikan suatu kampus masih dua hal itu. Yang satu, apakah jurusannya sesuai dengan jurusan yang ada di PEN? Kedua, apakah periode pelaksanaannya overlap dengan kalender akademik di PEN atau tidak? Yang mana data ini kami belum bisa collect untuk 2024 karena daftarnya belum rilis dari ISMA yang terbaru. Terjawab? Ya Bu, jawab. Jadi aturannya masih sama ya Bu, kayak tahun kemarin, kurang lebih. Iya, kurang lebih sama. Ada hal-hal lain yang sifatnya itu tidak secara hard kalau bilang, oh ini nggak boleh gitu nggak. Tapi lebih ke arah kami, misal nih contoh ya, ada negara-negara tertentu yang kondisi politiknya sedang tidak stabil karena engage di perang gitu ya. Contoh misal Rusia, tahun lalu kan ada kan universitasnya itu Rusia, itu secara aturan kesesuaian prodi dia sesuai, terus mungkin durasi pelaksanaannya sesuai, tapi tidak terlalu kami rekomendasikan karena ada faktor keamanan yang juga perlu dipertimbangkan gitu ya. Jadi kalau misal teman-teman mau memilih host institution, kalau di sini saya kasih ada 4 hal yang perlu dipertimbangkan selain kesesuaian bidang studi, kesesuaian dengan persyaratan yang diminta. Kesesuaian dengan persyaratan itu maksudnya mereka mintanya IPT apa sih, kamu punya nggak dengan IPT itu gitu ya. Terus rekam jejak universitas dan negara tujuan juga perlu dicek. Negara tujuan ini artinya adalah kira-kira di sana itu stabilitas politik atau kondisinya secara keseluruhan itu aman nggak? Atau misal kan kita sudah punya banyak sekali alumni PENS, bukan alumni PENS, mahasiswa PENS yang pernah ISMA, kita total tuh punya 39 yang sudah pernah ISMA. Bisa tanya-tanya juga ke mereka, kira-kira di kampus tersebut, host institution tersebut, itu bagaimana proses ISMA-nya kemarin? Apakah akomodatif, apakah worth it, atau ada banyak hal yang mungkin tidak sesuai ekspektasi gitu ya. Nah itu bisa ditanyakan juga rekam jejaknya bagaimana. Nah tadi Dimas nanya, data PPT-nya nanti apakah akan di-share? Iya akan kami share, tapi masih kami hold karena menunggu keputusan dari rapat bidang 1 hari Senin deh, supaya bisa kami sesuaikan lagi isinya, seperti itu. Nanti dibagikannya pas kapan? Dibagikannya lewat apa? Yang jelas akan kami bagikan lewat Instagramnya Piko, ya, itu. Nanti link-linknya dan segala macam akan kami cantumkan di sana. Oke, ada lagi?
Gimana? Berarti Dimas tertarik juga ya? Nanti kalau misal sudah join di link study grupnya nggak? Iya, kemarin udah join grup sih Bu, yang di WhatsApp itu. Oh oke. Ini linknya bisa di-share ke Habibie juga nih. Oh iya, kayaknya Habibie udah masuk deh. Saya lihat. Udah masuk. Oh. Afif itu seingat saya di Coventry ya, di UK. Itu juga cukup menarik sih kalau misal Coventry tetap lanjut di institution yang sekarang. Soalnya ada beberapa kampus itu yang menawarkan bukan hanya kelas, tapi ada kesempatan untuk magang. Ada beberapa itu kesempatannya hanya visit ke industri, tapi ada beberapa kampus itu yang menawarkan kesempatan untuk magang di industri di sana. Gitu. Yang tahun ini saya tahu dia ada kesempatan magang itu Ulsan College yang di Korea, sama Coventry. Coventry itu juga ada kesempatan magang. Nah, itu bisa jadi salah satu konsiderasi juga ketika memilih post institution. Oke. Sampai di sini ada lagi yang mau dikonfirmasikan? Atau mau ditanyakan? Atau oh ya, silakan Bu Ai. Oh ya, Bu Ai kan juga salah satu awardee ya Bu Ai ya? Di Iya, Coventry. Bu. Bisa tuh ini jalur orang dalam nih nanya-nanya ke Bu Ai. Gimana kemarin persiapannya dan segala macam. Cuman disclaimer-nya, tiap tahun itu bisa jadi ada kebijakan yang berubah ya. Jadi mungkin misal pengalamannya Bu Ai kemarin yang disiapin cukup ini aja gitu ya. Tahun yang 2023 bisa jadi yang disiapin perlu lebih banyak. 2024 bisa jadi yang disiapin berbeda lagi. Tapi minimal kalian dapat insight first hand dari orang yang sudah ngalamin apa sih enak nggak enaknya ketika mengikuti ISMA kayak gitu. Silakan Bu Ai mau nanya apa? Iya, Bu. Mungkin saya ini, Bu, mau tanya soal apa buat semester depan itu. Jadi di kelas saya itu ada uh, ini membahas soal mata kuliah apa yang harus diambil di semester 8. Selain PA kan setahu saya ada 2 mata kuliah. Nah, tapi ada yang bilang bahwa yang diambil cuma 1 yaitu bahasa Inggris profesional. Nah, kalau saya lihat di online sendiri di semester 8 itu yang MW ada aplikasi berbasis web, bahasa Inggris profesional, proyek akhir sama ini Bu ada yang double kayak workshop aplikasi dan komputasi awan sama workshop sistem informasi geografis. Nah, jadi mungkin apa yang harus diambil itu yang benar yang mana ya, Bu? Oke, thank you Bu Ai. Oke, jadi gini, kalau untuk yang perlu diambil di semester 8, mungkin mata kuliah yang perlu Bu Ai ambil akan sedikit berbeda dengan mata kuliah yang perlu diambil oleh adik-adik yang di semester 6 ya, Bu Ai ya. Jadi kalau untuk yang mahasiswa yang semester 8, yang angkatan, berarti kalau semester 8, Bu Ai angkatan 2020 ya, Bu Ai ya? Iya, Bu, 20. 2020, sebentar saya cekkan dulu. Ada beberapa mata kuliah transisi yang perlu diambil soalnya seingat saya. Apakah kamu sudah menghasilkan karya hari ini? Belum. Karya apa? Ayo, Keluarkan bentar ya. laptopmu, bikin sebuah karya, baru boleh HP. Oke, kelihatan kah? Kelihatan ya Bu Ayah? Ya, sudah kelihatan, Bu. Nah, jadi kalau di data yang saya punya itu untuk mahasiswa angkatan 2020 semester genap nanti, selain proyek akhir, ada 2 mata kuliah yang perlu diambil, workshop sistem informasi geografis, sama satu lagi aplikasi berbasis web. Gitu. Oh iya, berarti kalau yang di misinya terus bagaimana ya, Bu? Yang Ini karena ada dikirimkan ke statistik. saya nggak nanti? Kenapa, Bu? Nanti yang di miss minta tolong kirimkan screenshotnya ke saya, Bu Ayah.
Oh yang iya saya Bu. cek. Heeh. Oh iya. Jadi seingat saya kalau yang statistik itu adalah apa ya? Sebenarnya saya tuh nggak terlalu ngeh ya. Gimis itu mereka datanya gimana? Karena ketika ada perubahan kurikulum MBKM itu kan ada banyak mata kuliah transisi kan. Artinya mata kuliah di semester 8 yang angkatan 2020 itu akan berbeda bisa jadi dengan mata kuliah di semester 8 yang akan diambil oleh mahasiswa 2021. Kayak gitu. Kenapa? Karena ada efek ekivalensi. Ada efek ekivalensi. Jadi kalau misal dilihat mahasiswa 2021, nah, kalau di mahasiswa 2021, nah kelihatan nggak? Kalau di mahasiswa 2021 yang angkatannya Aziz dan teman-teman sekalian, nanti di semester 8 itu cukup ambil bahasa Inggris profesional sama proyek akhir 2. Sedangkan kalau yang di 2020 yang punya PUI itu bahkan tidak perlu ngambil bahasa Inggris lagi ya. Benar nggak? Kenapa? Karena angkatan yang PUI pada saat itu sebelum kurikulum baru dijalankan itu sudah pernah mengambil bahasa Inggris 2 kali. Benar ya PUI ya? Iya Bu, udah 2 kali. Sudah 2 kali. Oleh karena itu di semester 8 PUI dan teman-teman angkatan 2020 sudah tidak lagi punya kewajiban mengambil mata kuliah bahasa Inggris profesional. Sedangkan anak-anak 2021 ketika kurikulum 2022 dijalankan, itu di semester 1-2 hanya pernah mengikuti bahasa Inggris sekali kan, sehingga kurang 1 kali lagi. Oleh karena itu, yang 2021 itu perlu mengambil mata kuliah bahasa Inggris ketika di semester 8. Seperti itu. Jadi beda-beda. Nah, terus sama halnya, kenapa kok 2021 itu tidak perlu mengambil mata kuliah yang aplikasi berbasis web dan juga workshop sistem informasi geografis gitu ya. Jawabannya kenapa? Karena kedua mata kuliah ini itu sudah pernah diambil oleh anak-anak angkatan 2021 di semester sebelumnya. Benar nggak? Kalian pernah merasa sudah ngambil ini belum? Krisna Aziz. Di semester 4 sudah ada kan? Nah, karena di semester 4 kalian sudah mengambil mata kuliah ini, maka kalian nggak perlu ngambil lagi nanti di semester 8. Lah kok anak-anak 2020 tetap perlu ngambil, Bu? Karena ketika kurikulum baru dijalankan, kurikulum baru itu kan 2022 ya, berarti kan PUI dan teman-teman seangkatannya kan sudah di semester 4, benar nggak? Nah, di kurikulum lama, kedua mata kuliah ini tuh belum ada di semester 4. Gitu. Sehingga disisipkan berada di semester 8. Gimana ya? Tak lihat kok. Iya Bu. Nah, kayak gini. Gitu. Ini maaf nih kalau kata-kata saya agak membingungkan. Tapi intinya kenapa perangkatan itu di semester 8-nya bisa beda-beda? Karena ada yang sudah mengambil di semester sebelumnya, ada yang belum mengambil. Nah, PUI dan teman-teman angkatan 2020 itu belum mengambil 2 ini nih di semester 4, karena waktu itu masih pakai kurikulum lama. Oleh karena itu, disisipkanlah di semester 8. Kenapa nggak ditaruh di semester yang lain? Pengennya sih ditaruh di semester 5 ya, tapi di semester 5 itu uangnya banget ya mata kuliah. Jadi kalau terus itu nanti bisa mati berjamaah kan lucu ya. Nah, makanya kami taruh di semester 8. Kayak gitu. Semoga menjawab ya Bu Ayah. Nanti soal yang kok di MIS itu ada opsi mata kuliah statistika dan lain-lain, tolong screenshot-nya dikirimkan ke saya supaya bisa saya cross check apakah mata kuliah itu sudah pernah kalian ambil atau belum di semester sebelumnya. Bisa jadi data di MIS itu adalah dia menggabungkan semua mata kuliah semester 8 untuk semua angkatan. Gitu. Oh gitu. Bisa jadi kayak gitu, makanya munculnya ada banyak. Gitu. Tapi yang wajib diambil cukup ini sih, ingat saya. Oh iya. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama Bu Ai. Oke, silakan Ira. Izin bertanya Bu, untuk semester ini kan untuk yang
yang untuk UKM kan nggak di ACC kemarin ya Bu ya. Terus kita udah dapat nilai. Apakah itu nanti nggak bisa dijadikan SKS ya Bu? Karena kan untuk SKS-nya kayaknya kurang kalau nggak dimasukkan gitu. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Sorry ya, saya online-nya di rumah soalnya, jadi background-nya lumayan bervariasi. Jadi untuk mata kuliah kreativitas mahasiswa, kan semester ini kemarin ada kebijakan prodi di mana kalian nggak usah ngambil dulu lah, itu silakan beraktivitas dulu, nanti di akhir baru nilainya dimasukkan gitu ya. Nah itu sekarang dalam proses sedang kami setorkan ke PHK. Gitu. Jadi kami setorkannya bertahap kemarin soal mata kuliah KM. Kemarin yang sudah fix, yang sudah settle itu sampai di akhir Desember adalah anak-anak yang sudah punya nilai dan mengambil FRS yang kodenya sama, yang kodenya sesuai. Itu sudah masuk semua per Desember akhir. Terus yang gelombang kedua kemarin yang sudah kami setorkan adalah anak-anak yang sudah mengambil FRS, tapi kode FRS-nya salah dan ada nilainya. Itu dalam proses untuk kami ajukan ke PHK supaya kodenya disesuaikan. Nah, gelombang ketiga yang kemarin sudah diproses juga adalah anak yang mengambil FRS tapi tidak ada nilainya, sedang kami proseskan untuk drop. Gitu. Nah, yang gelombang keempat ini yang gelombangnya kalian nih, yang kalian belum mengambil FRS tapi sudah ada nilainya. Nah, ini yang masih dalam proses. Seperti itu Irawan, masih kami kawal sih. Tapi itu nilainya belum masuk di transkrip yang cetak ya. Soalnya transkripnya sudah dicetak per akhir Desember. Gitu. Semoga menjawab ya. Cukup jelas kan Irawan? Baik Bu, sudah jelas. Iya, jadi ini emang gelombangnya paling akhir. Soalnya butuhnya adalah untuk menambahkan mata kuliah kan. Nah, lebih mudah mendrop daripada menambahkan ternyata setelah semester ini kami coba. Tapi akan kami perjuangkan, masih dalam proses untuk mengawal ke PHK, karena proses untuk menambahkan ini ternyata manual oleh PHK, dilakukan oleh admin. Jadi ya harusnya baru gantian soalnya prosesnya. Makanya kami kirimnya per gelombang. Gitu. Oke, ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi, saya izin review ya. Jadi hari ini kita ada beberapa hal yang kita bahas. Yang pertama tadi adalah untuk persiapan semester genap, untuk KP, bagi yang KP-nya secara mandiri, baik lewat MSIP maupun atau yang lain, dipastikan mengisi logbook. Pengisian logbooknya berdasarkan info terakhir dari Prodi itu perlu diisi per hari. Tapi yang lebih penting adalah dipastikan di-ACC oleh dosen pembimbing. Karena nggak kelihatan di kalian apakah di-ACC atau tidak, maka per minggunya mohon untuk bisa diingatkan dosen pembimbing untuk bisa mengecek logbook ya. Seperti itu. Terus ketika selama pelaksanaan KP, apabila ternyata ada temuan-temuan menarik gitu ya yang perlu kami follow up, entah itu ada hal yang tidak sesuai di sana atau hal yang wah ini keren banget gitu ya di sana, monggo dikomunikasikan juga dengan pembimbing. Selain pengisian logbook, kalian bisa menjadwalkan untuk sesi terpisah diskusi dengan pembimbingnya, boleh online, boleh offline. Untuk MSIP atau yang magenta dan lain-lain tetap isi logbook juga. Terus untuk pengisian laporan progres yang mingguan, itu bisa dikomunikasikan dengan pembimbing, apakah pembimbing berkenan dikumpulkannya di hari Sabtu atau mintanya di hari Jumat juga. Setelah itu, untuk transkrip nanti silahkan per hari ini sampai maksimum besok pagi jam 8, menghubungi saya dengan mencantumkan NRP berapa, nanti akan saya kirimkan lewat Japri. Itu. Terkait daftar ulang dan FRS, daftar ulang periodenya sudah tadi disebutkan ya, sampai tanggal 5 untuk daftar ulangnya itu jangan lupa diselesaikan tanggung jawab
untuk pembayarannya dan klik di online miss untuk daftar ulang supaya bisa terdaftar sebagai mahasiswa aktif. Untuk pengisian FRS-nya sampai tanggal 12 Februari, biasanya itu setelah periode daftar ulang. Untuk FRS di semester depan yang harus diambil ada dua. Yang satu adalah proposal proyek akhir atau SKS, satu lagi adalah kerja praktek 20 SKS, gitu ya. Jadi kalau pelaksanaan magang kalian itu sekitar 4-6 bulan, yaitu sekitar 20 SKS. Terus khusus untuk mahasiswa yang tahun lalu ada tanggungan untuk mengambil mata kuliah karena tidak lulus, itu di FRS juga perlu mengambil mata kuliah tersebut. Apabila pilihannya tidak muncul di FRS untuk mata kuliah yang mengulang itu, silakan segera konfirmasi ke saya. Untuk pendaftaran ulang dan pembayaran, apabila dirasa ada yang memiliki kendala untuk bisa menyelesaikan sebelum itu ya. Terus untuk proposal proyek akhir. Nah, untuk proposal proyek akhir, karena sidangnya umumnya akan dilaksanakan secara offline, tanggalnya perkiraannya ada di kalender akademik, tapi itu subject to change, masih bisa berubah tergantung pengumuman dari prodi. Biasanya akan diumumkan sekitar pertengahan semester bersamaan dengan daftar judul yang ditawarkan oleh prodi. Untuk proposal proyek akhir, kalian boleh mengajukan judul sendiri atau mengambil judul yang ditawarkan oleh dosen. Ya, untuk syarat maju proposal proyek akhir, seminar proposal proyek akhir, biasanya ada syarat minimum bimbingan, saya lupa, tapi kisarannya 4 atau 6. Jadi kalau kalian merasa waktunya itu terlalu mepet, gitu ya, kalau startnya tengah semester, kalian bisa start lebih awal. Jadi bisa mulai dari sekarang, cari mana yang bidangnya menurut kalian sesuai dengan kalian, lalu diskusi aja sama beliau. Kalau kalian punya judul dari kalian sendiri pun bisa didiskusikan, atau nanya aja apakah beliau ada judul yang bisa kalian kerjakan untuk proyek akhir. Seperti itu. Terus terakhir soal ISMA. Soal ISMA karena informasi di web ISMA masih simpang siur, jadi kita menunggu dulu dari informasi di web ISMA ini sampai fixnya kapan. Tapi perkiraan pendaftaran ISMA-nya sekitar akhir Januari sampai pertengahan Februari. Untuk dokumen yang perlu disiapkan juga masih simpang siur, tapi minimal kita bisa merefer pada dokumen yang diperlukan di periode yang lalu, tahun lalu ya. Terus untuk informasi update terkait ISMA akan kami infokan lewat Instagramnya Piko. Tadi sudah di-share juga oleh Krisna di chat terkait link Pikonya. Sementara kalian bisa mulai bergabung di grup belajar teman-teman yang mau menyiapkan ISMA. Tadi Dimas dan Habibie sebenarnya sudah tahu linknya apa. Nanti saya coba tanyakan juga ke Wardi yang tahun ini ya. Apakah ada link baru atau linknya sama dengan yang sudah kalian gabung. Seperti itu. Kurang lebih itu ada yang kelewatan kah? Atau ada yang masih mau dikonfirmasi? Oh ya, terakhir tadi Bu Ai, jangan lupa ya untuk dikirimkan ke saya yang screenshot yang kamu maksud tadi, supaya bisa saya follow up. Iya, Bu. Oke, terima kasih Bu Ai. Sekarang mumpung ada Bu Ai, bisa ditodong juga tuh. Siapa tahu mau jadi coach buat kalian ya untuk persiapan ISMA ya. Oh, sorry, tadi satu kelewatan yang pertanyaannya Irawan ya, soal mata kuliah kreativitas mahasiswa. Data-data kalian, asalkan kalian mendapatkan nilai dari pembimbing UKM yang 7 itu, datanya sudah ada di kami, itu sedang kami proseskan ke PHK. Jadi mohon bisa bersabar untuk menunggu hal tersebut, karena pemrosesannya secara bergelombang. Kami sih targetnya selamat-selamatnya awal Februari sudah fix semua sih, karena akhir Februari kami ditarget sudah mulai masuk ke PDDikti. Seperti itu. Oke. Di sini sudah mau adzan zuhur sepertinya. Sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktu. Sehat-sehat selalu. Semangat untuk tetap bertumbuh jadi pribadi yang lebih baik, gitu ya. Terus apapun yang terjadi ke depan, sesusah apapun itu, kalau masih percaya Tuhan sih, insya Allah selalu ada jawaban sih, gitu ya. Jadi semoga itu bisa menguatkan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu.